Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan teman-teman di sana dalam keadaan sehat. Di sini, perkenalkan, saya Mega Mustika Ningrum. Saya di sini akan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman semua mengenai penggunaan dari software Aloha. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi dari software Aloha dalam memodelkan dispersi suatu cemaran yang diakibatkan oleh bahan-bahan kimia. Kemudian di sini apa itu Aloha? Aloha atau Area Location of Hazardous Atmosphere itu adalah sebuah software emergency response dan emergency preparedness atau planning yang mampu memodelkan dispersi atau penyebaran suatu kecelakaan yang ada pada suatu pabrik diakibatkan oleh paparan bahan kimia. Di sini untuk software Aloha ini ada beberapa kategori bahaya yang dapat dimodelkan. Jadi ada 4 skenario yang dapat dimodelkan dari software Aloha. Yang pertama dilihat dari toxic vapor, kemudian kita bisa melihat skenario flammable area, overpressure, dan juga thermal radiasinya. Kemudian dilihat dari sumbernya, itu kita bisa memodelkan atau menganalisa dari beberapa sumber. Yang pertama ini dari direct source. Jadi kalau dari direct source ini biasanya paparan bahan kimia yang keluar itu biasanya bersumber dari suatu stak atau cerobong gitu ya. Kemudian selain itu bisa dianalisa misalnya dari tangki, misalnya ada kebocoran tangki di sana. Kita mau menganalisa seberapa besar sih persebaran dari uap-uap zat kimia yang sifatnya beracun gitu ya, sampai ke jarak sedemikian panjangnya atau bagaimana gitu ya. Kemudian bisa juga bersumber dari paddle dan juga dari gas pipeline. Ini ada contoh kasus yang kita nanti akan kerjakan bersama sehingga teman-teman ini dapat bisa lebih paham gitu ya bagaimana penggunaan dari software Aloha ini sendiri. Nah, di sini kita coba lihat data-data apa saja yang harus diketahui ketika kita mengerjakan dengan menggunakan software Aloha. Jadi yang pertama diketahui bahwa adanya suatu stak atau cerobong di mana cerobong ini ditempatkan pada satu daerah yang open country dan meninggalkan atau membuang emisi berupa ozon dengan debitnya atau massa keluarannya adalah 60 gram per second. Nah, di sini stak ini memiliki ketinggian sebesar 120 meter. Dan data yang diketahui juga, kita punya kecepatan angin atau wind speed dengan kecepatan 4 meter per second pada 10 meter, pada ketinggian 10 meter dari permukaan tanah. Dan juga diketahui bahwa misalnya cemarannya itu pada saat itu pada saat siang hari ya. Jadi siang hari ini diketahui dari keterangan bahwa it's clear summer day with sun nearly overhead. Jadi misalnya buangannya itu biasanya terjadi di siang hari misalnya. Nah, nanti kita coba akan modelkan bagaimana sih kalau misalnya Aloha ini memodelkan daerah-daerah cemarannya gitu ya. Nah, di sini kita juga harus menggunakan tabel penentuan klasifikasi stabilitas yang didasarkan pada wind speed-nya. Jadi di sini tadi di contoh soal sebelumnya wind speed-nya adalah 4 meter per second. Kita cari 4 meter per second itu di daerah mana gitu ya. Nah, di sini pada 3 sampai dengan 5 ya, di kategori 3 sampai dengan 5. Nah, kemudian kita pilih apakah insolation atau night. Ya, biasanya kalau insolation ini digunakan untuk keterangan kondisi waktu siang hari gitu ya, ketika ada matahari. Untuk night itu sendiri ketika malam hari, misalnya paparannya terjadi pada malam hari gitu. Kemudian di sini
Untuk insulation itu sendiri ternyata dibagi menjadi 3 kategori ya, strong, moderate, dan juga slight. Nah, ini nanti karena tadi keterangannya ada sun nearly overhead gitu ya, jadi kita membayangkan bahwa keadaannya itu di siang hari pada kondisi yang terik, sehingga insulation yang kita pilih adalah strong gitu ya. Jadi kategori yang kita pilih atau angka yang kita pilih numeriknya adalah B gitu ya. Jadi kategori B, klasifikasi stabilitasnya B, di mana nantinya ini kita akan input datanya di software Aloha itu. Jadi ini saya langsung saja untuk bagaimana ketika kita menerapkan pada software Aloha ya teman-teman. Sebenarnya ada 2 instrumen yang mungkin kita bisa pakai ya. Jadi yang pertama ini adalah software Aloha. Jadi kita menggunakan software Aloha. Ini seperti ini tampilan depannya. Kemudian yang kedua kita juga butuh Google Earth ya teman-teman. Jadi Google Earth ini nantinya fungsinya difungsikan untuk kita mengetahui latitude, titik latitude dan titik longitude dari lokasi yang sedang kita tinjau gitu ya. Ini saya share screen kan untuk di kurang lebih seperti ini teman-teman, gambaran dari Google Earth. Nanti kita tinjau gitu ya, kira-kira daerahnya yang mana yang mau kita tinjau gitu ya. Misalnya saya meninjau daerah sekolah vokasi Universitas di Ponorogo. Kemudian saya coba telusuri. Di sini nanti Google Earth ini akan menunjukkan titik lokasi ya. Jadi misalnya kita di sini menceritakan secara realnya, misalnya di sekolah vokasi Universitas Ponorogo itu ada stuck gitu ya teman-teman, ada suatu cerobong asap, ada cerobong gitu ya, di mana cerobong ini dia mengeluarkan emisi berupa ozon tadi dengan konsentrasi atau dengan debit atau massa keluarannya tadi adalah 60 gram per second ya. Kemudian nanti kita dengan software Aloha itu akan bisa melihat titik-titik mana sih yang tercemar oleh paparan ozon tadi gitu ya. Nah, di sini dari Google Earth ini teman-teman diharapkan untuk mencatat nilai dari latitude dan juga longitude-nya yang ada di bawah ya. Yang di bawah itu ada nilai untuk latitude dan juga longitude-nya. Di bawah kanan ya itu ada 7 degree, 0,2 menit gitu ya. Kemudian ada di 110 degree dan 26 menit. Kemudian elevasinya di 212 meter. Nah, ini data ini kita catat untuk akhirnya nanti kita memasukkan ke dalam software Aloha-nya gitu ya. Kemudian ini saya langsung saja ke Aloha-nya. Jadi, step yang pertama, kita harus menentukan lokasinya dulu ya, teman-teman. Jadi, kita tentukan dulu lokasinya, gitu ya. Di sini ada banyak informasi lokasi yang tersedia, tapi kalau misalnya sekiranya tidak ada, kita harus menambahkan ya. Jadi, ditambahkan dalam kolom add, kemudian kita tambahkan tadi karena kita mencari kita mengasumsikan bahwa dia berada di sekolah vokasi ya, jadi stucknya di sekolah lokasi gitu ya. Di sini is location in US state, ini kita klik tidak karena tidak di US. Kemudian untuk elevasinya tadi di Google Earth sudah diketahui dia di 212 meter. Kemudian untuk latitude-nya itu tadi di 7 degree pada menit 2 menit. Kemudian di ini di south
longitude-nya itu di 110 dan juga pada menit 26 pada is. Ya, ini nanti bisa dilengkapi datanya, ini berdasarkan kondisi yang ada di realnya ya, lokasi real teman-teman gitu. Kemudian kita klik OK. Ini country name-nya kita tulis Indonesia. Kemudian offset from local standard to GMT itu -7 ya teman-teman, dan kita gunakan standard time ya, ini kita bisa ganti sebetulnya, kita gunakan yang standard time, kita klik OK. Nah ini karena tadi saya sudah set sekolah vokasi Undip itu di library, sehingga apakah dimodifikasi atau tidak gitu ya, kita klik OK untuk memodifikasi datanya. Oke. Oh, karena sudah ada ya teman-teman, jadi kita coba cari saja. Ini ya teman-teman, sekolah vokasi Undip Indonesia, kita select. Nah kemudian sudah ada di data ya, jadi site data location sekolah vokasi Undip Indonesia. Kemudian yang kedua kita harus set chemicalnya ya, dengan cara ini kita klik setup, kemudian kita klik chemical. Nah, di sini ada chemical informasi juga teman-teman, mau dari yang pure chemical maupun yang solution. Nanti kita coba pilih yang pure chemical karena tadi kita pilih ozon ya, misalnya paparan yang ada di lokasi itu adalah ozon, jadi cerobong asapnya dia mengeluarkan ozon. Jadi kita klik ozon, kita nanti klik select data gitu ya. Jadi kita klik select. Tapi kalau misalnya memang tidak ada paparannya, tidak ada senyawa kimia yang terdapat di chemical informasi, teman-teman bisa klik add ya. Jadi nanti teman-teman tulis nama, berat molekul, dan juga data-data yang tersedia itu nanti kita harus isi gitu ya, sehingga itu menjadi data tambahan gitu. Misalnya teman-teman bekerja di suatu industri, kemudian paparannya itu yang misalnya keluar senyawa chemical apa gitu ya, X misalnya, dan tidak ada datanya di Aloha, itu teman-teman bisa tambahkan ya dengan cara yang tadi saya jelaskan. Nah, ini coba kita pilih saja karena kita mengasumsikan bahwa yang keluar adalah ozon dari stepnya. Kita select untuk ozonnya. Kemudian setelah itu chemical sudah kita set, kita coba set atmosferiknya. Jadi klik setup data, klik atmosferik, dan klik user inputnya. Nah, ini teman-teman silakan diklik saja untuk wind speed-nya berapa. Tadi 4 ya, teman-teman, 4 meter per second. Nah, ini arah anginnya itu dari degree yang mana gitu ya. Nanti kita bisa set misalnya di 90 degree. Atau kita bisa nanti coba satu-satu ya, di 90 itu seperti apa persebarannya, 180, 270, 360 gitu ya. Nah, ini measurement height above itu tadi 10 meter ya, teman-teman. Jadi wind speed-nya itu dari 10 meter dari permukaan tanah. Nah, ini untuk ground roughness-nya, teman-teman, ini ada 3 pilihan di sana, ada open country, ada urban, dan forest, kemudian ada open water. Nah, ini karena tadi kita mengasumsikan bahwa lokasinya itu berada di sekolah vokasi Undip, mungkin lebih tepatnya ke urban ya, teman-teman, karena di sana kan padat penduduk ya. Untuk yang open country itu adalah yang lokasi yang jarang penduduk ya, jarang penduduk pedesaan, itu bisa kita gunakan yang open country. Tapi kalau misalnya sekiranya yang padat penduduk, kita klik urban gitu ya. Kemudian yang open water ini lebih ke laut gitu ya. Nah, kemudian setelah kita memilih ground roughness-nya, kita pilih cloud cover-nya gitu ya. Kira-kira keadaan di sana itu seperti apa gitu ya. Misalnya kita asumsikan bahwa dia misalnya clear ya. Jadi kita mengasumsikan tadi ya. Jadi daerahnya itu tidak berawan sama sekali gitu ya.
Jadi kita klik yang clear, tapi ini bisa disesuaikan ya teman-teman dengan kondisi daerah yang teman-teman sedang analisakan gitu ya. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian ini suhu udara coba kita set di 30 derajat Celcius. Nah, ini sebetulnya untuk kelas stability-nya itu kita seharusnya bisa mengklik yang kita harus mengklik yang B ya teman-teman, kalau berdasarkan yang tadi tabel stability-nya kita dari tabel tadi kita sudah mengklasifikasikan bahwa stabilitasnya itu di kategori B gitu ya, dari wind speed-nya tadi di 4 meter per second, dan kita mengasumsikan bahwa keadaannya itu pada kondisi siang hari terik gitu ya, dan kelas kategorinya B. Kemudian untuk inversinya itu kita klik saja yang no inversion. Nah, ini untuk humidity-nya itu sebetulnya disesuaikan ya teman-teman dengan nilai yang ada sebenarnya gitu. Tapi saya coba klik medium gitu ya. Nah, ini enter value-nya itu sebetulnya tergantung daerahnya. Tapi ini saya sesuaikan saja dengan yang ada gitu. Misalnya 50 humidity-nya, kita klik OK. Kemudian ini sudah ya teman-teman, jadi kita sudah men-cite data untuk lokasinya, chemical datanya, atmosferiknya, kemudian kita juga harus set source-nya atau sumbernya. Nah, ini di dalam Aloha-nya ada 4 sumber teman-teman, dari direct source, paddle, tangki, gas pipeline. Nah, ini karena tadi kita punya stack ya atau cerobong, di mana itu termasuk dalam direct source atau sumber yang langsung keluar gitu ya. Jadi kita klik direct source-nya. Nah, ini tadi untuk unit massa atau volume adalah gram. Jadi tergantung pada paparannya ya tadi teman-teman, karena paparan ozon itu ternyata tadi debitnya adalah 60 gram per second ya. Jadi unitnya adalah gram. Nah, ini untuk yang instantaneous atau continue itu teman-teman harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di sana. Apakah secara periodik atau tidak gitu ya. Kalau misalnya paparan yang keluar dari stack itu adalah periodical, kita klik yang continuous source. Tapi kalau misalnya tidak periodical, kita bisa klik yang instantaneous source. Kemudian untuk jumlahnya kita tulis saja 60 gram per second sesuai dengan kasus yang tadi, dan source head-nya itu stacknya itu berada pada ketinggian 120 meter dari permukaan tanah. Kita klik OK. Nah, ini ada keterangannya ya teman-teman, kalau mungkin chemical ini akan may flash boil atau result into phase flow. Jadi kemungkinan dimungkinkan ozon ini nantinya akan ada 2 fase ya, karena ketinggian stack yang kita punya gitu ya. Nah, ini memang Aloha bisa menganalisa seperti itu ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, kemudian setelah itu prosesnya sudah selesai ya teman-teman. Jadi yang pertama kita harus cite data, kemudian kita klik chemicalnya, kemudian kita set up untuk atmosferiknya dan untuk sumbernya gitu ya. Kemudian kita display saja untuk mengetahui bagaimana sih paparannya gitu ya teman-teman. Kita klik display, kita klik treat zone. Nah, ini untuk yang red treat zone, orange treat zone, dan juga yellow treat zone ini sudah ditentukan secara standarnya ya teman-teman. Jadi nanti daerah-daerahnya itu akan terbagi menjadi 3 lokasi gitu ya, yang red zone, orange zone, dan treat zone. Kita nanti bisa melihat daerah-daerah mana saja sih yang dia termasuk red zone, orange zone, atau yang yellow zone. Kita coba klik OK. Nah, jadi begini, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dari data ini itu kita bisa lihat gitu ya, bahwa untuk dari jarak 0 sampai dengan kurang lebih 0,25 km dari titik
stucknya itu adalah red zone gitu ya. Kemudian dari 0 sampai dengan selebihnya gitu ya, maaf selebihnya sampai dengan kurang lebih 0,75 ya, ini adalah yang orange zone, orange tadi ya. Kemudian sampai dengan 1,5 km dari titik stucknya itu adalah yang yellow zone ya, dengan konsentrasi masing-masing persebaran itu berbeda. Artinya pada kilometer dari 0 sampai dengan 0,25 km itu paparan dari ozonnya itu kurang lebih konsentrasinya adalah 10 ppm gitu ya. Kemudian sampai dengan titik 0,75 paparannya dimungkinkan kurang lebih 1 ppm gitu ya. Kemudian cemaran ozon pada lokasi 1,5 km itu kurang lebih 0,24 ppm. Nah, ini Aloha itu sebetulnya difungsikan untuk mengetahui data-data seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa mengetahui dispersi atau penyebaran pada lokasi tertentu ya. Tapi ini kita juga bisa lihat ya, teman-teman, kalau misalnya kita coba save dan kita coba lihat langsung di dalam Google Earth itu nanti seperti apa supaya lebih jelas ya. Mana sih lokasi-lokasi yang mana maksudnya gitu ya. Ini kita coba file, klik file, export grid zone, nanti dia akan langsung mengarah ke daerah yang tadi kita sudah set ya. Nanti kita bisa lihat gitu ya dengan tampilan yang lain. Nah, ini untuk latitude dan longitude itu tadi sudah saya lihat di dalam Google Earth ya, teman-teman silakan nanti disesuaikan sesuai dengan lokasinya. Southeast ya, oke. Nah, ini nanti akan tersave ya, teman-teman, di dalam Aloha. Jadi misalnya lokasi 1 gitu ya. Kita save. Kemudian kita coba itu tadi kita karena kita melihat di persebaran dari ini ya dari 90 degree dari titik lokasi, coba kita lihat di angle yang lain ya teman-teman. Jadi ini kita rubah gitu ya, kita rubah di atmosferiknya ya teman-teman. Jadi atmosferiknya kita rubah misalnya di 180 gitu ya. Kita coba kita display grid zone. Oke. Nah, ini di persebaran di area 180 degree. Kita coba save lagi. Harus satu-satu ya, teman-teman. Jadi untuk save-nya, kita klik OK. Ini lokasi 2 gitu ya. Kita save. Kemudian kita putar lagi. Kita save lagi di atmosferik. Kemudian kita coba di 270, perputaran 270 gitu ya. Kemudian kita klik OK. Oke. Ini override. Kita coba display di 270 ya. Kita save export grid zone. Oke. Kemudian kita coba lihat lagi di 380 ya, 360 maaf, 360. Tapi oke.
display. Klik OK juga. Nah, ini 4 gitu ya. Kemudian kita coba buka secara bersama tadi yang sudah kita buat di dalam Google Earth ya, teman-teman. Jadi ini yang tadi saya lakukan itu adalah fungsinya supaya kita bisa mengetahui keseluruhan persebaran dari berbagai titik gitu ya teman-teman. Tadi saya sudah save datanya, kita coba buka gitu ya. Ini teman-teman setelah saya tadi set data ya, jadi eh, tadi saya set data gitu ya pada berbagai lokasi, pada persebaran wind speed pada 90 degree, 180, 270 itu kurang lebih nantinya untuk seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa melihat pada arah angin 90 itu nanti dia akan menyebar kemana saja. 80, 180 akan menyebar kemana saja, 270 akan menyebar kemana, dan 360 akan persebarannya ke arah mana. Nah, ini nanti ini akan terlihat gitu ya dalam Google Earth. Nanti kita bisa lihat gitu titik-titik daerah mana saja sih yang dia terpapar gitu ya. Nah, ini uh, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk melihat secara real di lapangan gitu ya, maksudnya kalau misalnya kita pakai Google Earth itu nanti akan seperti apa gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita set tadi karena kita mengekspor ya tadi, jadi ada 2 folder yang bisa kita simpan ya. Yang pertama itu dari display langsung dari Aloha tadi, saya klik display, kemudian treat zone itu grafik ya, berupa grafik. Kemudian saya coba ekspor ke Google Earth, itu kita klik file, kemudian ekspor. Nah, itu dia akan langsung tersimpan di dalam Google Earth-nya gitu, sehingga nanti kita bisa lihat gitu ya.
dengan menggunakan Aloha, titik-titik persebaran dari paparan ozon dari daerah lokasi teman-teman yang sedang di teman-teman analisa itu menyebarnya ke daerah mana saja gitu ya, dengan degree atau tadi yang degree yang berbeda-beda ya. Kalau misalnya arah angin ke 90 degree, ini nanti ke arah sini gitu ya, ke arah 270 nanti ke arah yang berbeda. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Nanti bisa di zoom kira-kira daerah-daerah mana saja sih kira-kira yang ternyata paparannya paling tinggi ya. Ini kan tadi ada 3 zona ya, ada yang zona merah gitu ya dengan konsentrasi yang paling tinggi, paparan paling tinggi, kemudian zona orange itu yang middle, kemudian yang rendah itu di zona kuning ya. Ini kan dibagi sendiri oleh Aloha gitu teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sedikit informasi, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, semoga selalu sehat gitu ya. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.